Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Detail, channel yang membahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gue akan bahas PBCA pada Q3 2024 berdasarkan laporan keuangan Q3 2024 ya. Dulu gue pernah bahas Bank BCA ini pada tanggal 17 September 2024 ya, di playlist daftar pilihan saham investor retail itu sudah dibahas. Sekarang ini update-nya. Nah, pada laporan keuangan Q3 2024, earning per share-nya laba per sahamnya itu 299, sedangkan pada Q3 2024 itu menjadi 337. Full years-nya itu diperkirakan 449, naik 12,7%. Dividend pay ratio-nya sudah sebelumnya dibahas. Cum dividennya, nah ini cum dividennya Maret kemarin ya, bagi-bagi lagi dividennya ya. Dia bagi dividen interim ya, dividen interim. Nah. Oke, kalau ikut di video sebelumnya, rata-ratanya pada tanggal 17 September 2024 gue udah ngasih tahu cara daftarnya seperti apa. 10.500, 10.000 dan 9.600. Jadi average-nya 10.187 ya. Jadi kalau mau ikut beli di 17 September 2024, rata-ratanya di 10.187. Nah, harganya sekarang berapa BBCA itu pada tanggal 28 Desember? Nah, ini 9.800. Harganya setelah 25 Desember itu 9.800. Artinya untuk membeli satu lot BCA itu memerlukan 980.000 lot. Ya, per lotnya 180.000 rupiah. Proyeksi dividennya karena labanya tumbuh 12%, jadi ada kemungkinan dividennya 300. Capital gain-nya kalau ikut 17 September 2024 berarti rugi 387 poin atau 3,8%. Nah, untungnya BCA ini bagi-bagi dividen interim ya pada bulan Desember kemarin ya, pada bulan Desember kemarin ya. Jadi dia bagi dividen interim, artinya dividen yang dibagikan sebelum tahun buku selesai. Ini yang menahan harga saham BCA ya. Dengan dividen interim 50 per lembar atau 5.000 per lot, itu setara 0,5%. Ya, setara dari 0,5%. Laba ruginya berarti karena ada dividen interimnya, berarti sementara kalau yang beli di harga 17 September itu berarti ruginya 337 atau 3,3%. Ya. Nah, rugi ini kalau yang ada dividennya di Bank BCA itu nanti akan ketolong sama dividennya gitu. Rugi 3,3%, nanti ada dividennya 200. Kalau 300 kan udah 50, berarti 250 lagi. Nah, itu ada. Jadi yang bagi dividen itu tertolong ya, tertolong. Sekalipun minusnya juga sedikit, paling 3% kan ya. Ketolong sama dividennya nanti ya. Nah, ya. Kalau misalkan ada sahamnya yang
dividennya 4 perak misalkan, harganya ribuan misalkan, gue gak akan nyebut emitennya ya, itu kembalinya lama, misalnya kembalinya akan lama ya. Misalkan kita hitunglah di sini pakai kalkulator ya. Ya, sini nih. Misalkan dividennya 3 perak ya. Ruginya misalkan 1000 poin. Misalkan beli 12.000, ditarik ke 8.000, misalnya 4.000. Misalnya rugi 4.000 ya. Dividennya misalkan cuman 3 dibagi 3 ya. Artinya membutuhkan waktu 1300 tahun untuk balik lagi gitu. 1333 tahun. Kalau 4.000 poin ya. Gitu. Jadi resikonya tinggi ya, resikonya tinggi. Nah, kalau BCA misalkan nyangkut 337, dividennya aja 300 kan. Balik lagi. Nah, itu enaknya di saham dividen. Nah, lalu gimana untuk yang beli yang baru mau masuk di BBCA ya? Kita lihat dulu chartnya. Nah, ini ya. Berdasarkan chart ini, beli kalau mau di BBCA itu jangan all in ya. Bisa 10 atau 15% dari portofolio. Kalau misalnya mau 15%, bisa aja lah 15% ya. Di harga 9.800 misalnya 8%-nya. Terus di 9.200 4%, dan di harga 8.250 ya. Nah, ini trading plan-nya ya. Jadi jumlahnya sekitar 15%. Atau kalau BCA ini karena dividennya kecil, bisa lah 10% aja lah. Jadi beli di harga sekarang 8%, gak apa-apa lah 15%, karena ini Big Bang juga kan ya. 15% itu kan lumayan. Tapi karena dividennya kecil ya udahlah 10% aja lah. Misalkan ini belinya 5 aja. Ya, ini belinya 5%. Berarti kita hitung kalau 5%, kita hitung berapa rata-ratanya. Kita hitung ya. Berarti ini ya, kita hitung segini aja. 12% aja lah. Kita kurangin persentasenya. Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau beli nanti, kalau mau beli yang baru masuk 12% aja lah, karena dividennya kecil gitu. Beda dengan Bank Mandiri itu kan dividennya masih besar di BUMN itu. Kalau yang di BBCA ini masih kecil. Jadi beli di harga 9.800 5%, 9.250 4%, 8.300 3%. Nanti average-nya di
9.242 ya nanti average-nya. Nah ini ya. Jadi cara beli itu tiap waktu tuh beda ya. Tiap waktu beda berdasarkan chartnya ya. Berdasarkan chartnya. Nah ya. Jadi karena dividennya kecil ya 12% aja lah di BCA itu. Nah, lalu gimana psikologinya? Pada bulan-bulan ini Big Bang ini memang sedang turun, dan biasanya kalau yang sedang turun itu justru asing itu lagi serok gitu ya, lagi beli. Makanya si pemodal besarnya justru kalau yang lagi turun itu di bulan Januari itu biasanya beli ya. Tapi ini disclaimer on ya. Ini kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, diusahakan retail itu jangan cut loss ya. Kalau toh rugi misalkan di BCA 3%, hanya 3%, ada saham yang lain ya, diversifikasi namanya. Jadi nggak melulu di BCA gitu. Jadi usahakan portofolio itu jangan satu saham gitu. Ya, untuk retail itu. Ya, retail itu kan kita punya sedikit waktu untuk mantau bursa. Ya. Jadi nggak boleh all in lah di satu saham itu. Ada saham-saham yang lain. Kalau misalnya cut loss, berarti membuat rugi itu menjadi nyata. Ketika di cut loss kan uangnya mau masuk ke outstanding, ke rekening efek. Kalau rugi di capital gain kan suatu saat bisa naik, bisa turun lagi. Jadi kesempatannya masih bisa balik lagi ke angka awal. Ya. Big Bang sendiri nanti biasanya Big Bang itu bulan Maret. Maret itu pertengahan itu harganya sedang tinggi-tingginya itu biasanya Big Bang itu. Ya. Kalau di bulan Desember Januari memang kecil-kecil pada turun harganya gitu ya. Jadi masih bisa BBC itu masih bisa inilah buat retail tentunya ya, karena gua ngomong kan buat retail gitu. Retail tuh bisa lah di BBCA, mungkin porsinya nggak terlalu besar ya. Jadi begitu psikologinya ya untuk para retail. Nah, jadi cara belinya itu beda-beda ya. Nah, ini yang bagi yang mau masuk 28 Desember 2024. Disclaimer on ya, ini hanya pandangan gue pribadi. Silakan analisa kembali sendiri sahamnya. Gue cuman ngasih saran kalau investasi itu harus hati-hati, karena itu uang kita, hati-hati. Dan kenapa gue jarang bahas emiten yang dividennya 3 perak, fundamentalnya mahal gitu ya, karena tadi ya kalau misalkan lossnya 1000 poin, dividennya cuma 3, berarti kita butuh waktu 300 tahun untuk membuat rugi itu kembali ke awal. Beda di saham-saham yang dividennya gede gitu ya. Jadi kalau punya angkut setahun 2 tahun bisa kejemput gitu ya. Investasi itu kan jangka panjang gitu ya, nggak bisa sedikit-sedikit buang pemikiran kalau di saham itu cepat kaya gitu ya. Nggak, di investasi saham itu buat retail itu bertahap sedikit-sedikit dan jangka panjang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, dukung channel ini dengan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pengetahuan video terupdate, share juga ke teman-teman retail yang lainnya. Sekali lagi ini disclaimer on ya. Sampai jumpa lain waktu.